Oke, halo teman-teman, kami dari UPH Conservatory of Music. Kami di sini dalam tujuan untuk proyek UAS mata kuliah PAK kami dan sekaligus memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman. Nah, jadi firman Tuhan yang kami ambil itu dengan judul Perumpamaan Anak yang Hilang, Bapa yang Mengampuni. Jadi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengobrolkan kami di sini dengan tubuh yang sehat. Ajar kami untuk belajar tentang-Mu dengan senang hati dan berbagi kasih kepada semua teman-teman kami. Sertailah juga para kakak-kakak hari ini agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas bantuan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kan hari ini temanya kan Bapak yang mengampuni. Kakak-kakak di sini punya cerita yang mengangkat tema itu, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pada pasal 15 ayat 1-2, lalu kita akan lompat ke ayat 11 sampai 32. Kakak di sini akan membaca ayat 1-2 dan ayat 11 sampai 32 akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang lain. Jadi Lukas 15 ayat 1-2 punya judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita baca ya. 3, 2, 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke, anak-anak. Jadi, kita akan lanjut dari ayat 11. Jadi, pada ayat 11, ada seorang mempunyai dua anak lelaki, dan kata anak bungsu kepada anak ayahnya, "Bapak, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu, ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu memulai menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu, setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan. Oke, kakak lanjut ya. Setelah dia menghabiskan seluruh hartanya, timbul bencana kelaparan di negeri tersebut. Si bungsu kemudian mencari seorang majikan atau mencari kerja dan menyuruhnya untuk menjaga babi. Padahal menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu adalah binatang yang tidak terhormat buat orang Yahudi. Bahkan saking kelaparannya dia sampai ingin makan makanan babi yang tentunya tidak layak untuk manusia. Akhirnya, ia lari ke papanya, dan ternyata papanya sudah menunggu anak bungsunya itu pulang. Si bungsu itu berkata kepada papanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Bahkan dia sudah tidak berharap banyak bahwa papanya akan menganggap dia sebagai seorang anak, dan hanya setidaknya menjadikan dia seorang pekerja dan mendapat makan. Namun, tidak seperti yang dikira oleh anaknya, papanya malah menerima dia dan memberikan dia jubah yang terbaik, cincin, dan sepatu. Bahkan ia juga, papanya itu menyuruh hamba-hambanya untuk menyembelih lembu sebagai tanda syukur dan sukacita. Si anak sulung pun terheran-heran dan eh, langsung bertanya kepada papanya mengenai kepulangan adiknya sambil marah-marah karena ia tidak pernah mencela satu pun perintah dari papanya. Namun papanya tidak pernah merayakan sesuatu untuk si sulung. Sudah menjual sebagian besar harta mereka untuk berhidup secara berfoya-foya. Dengan itu si sang papa pun berkata pada ayat ke-31.
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Dengan itu, si sulung pun mengerti dan akhirnya ikut merayakan kepulangan adiknya karena dia telah kembali dari jalan yang sesat. Nah, jadi yang bisa kita pelajari dari kisah anak yang hilang ini, dalam cerita ini anak bungsu tuh digambarkan seperti kita, manusia bagaikan domba yang tersesat, karena kita seperti anak bungsu yang tadi, kita punya ambisi untuk jauh dari Allah. Pada akhirnya kita itu terperangkap dalam dosa, dan kita itu nggak bisa untuk nyelamatin kita sendiri. Kita tuh butuh pertolongan dari Allah, karena kita berdosa kepada Allah. Kita semua manusia lahir sudah sebagai manusia yang berdosa, dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Sedangkan sifat anak sulung di sini adalah penggambaran orang Farisi dan ahli Taurat, yang biarpun mereka itu orang-orang yang dari luar kelihatannya sangat taat kepada firman Tuhan, yaitu ajaran Taurat, mereka menolak orang yang berdosa seperti tadi yang kita baca pada Lukas 15 ayat 2. Nah, berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang angkuh dan menolak orang berdosa, Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih dan selalu siap menerima kita kembali. Ia selalu setia menunggu kita ketika kita menjauh dari Dia, dan Dia akan selalu membuka pintu dengan lebar dan menyambut kita dengan sukacita kalau misalnya kita memutuskan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tadi dalam Lukas pasal 15 ayat 30 disebutkan di Alkitab, di saat si bungsu itu masih jauh pun ayahnya sudah menunggu untuk menyambutnya dengan sukacita dan merangkul dan menyambutnya. Dan bahkan sebelum si bungsu ini merasa layak, dan si bungsu ini merasa tidak layak untuk meminta pengampunan kepada ayahnya, dan dia meminta ampun, dan sebelum dia selesai meminta pengampunan ini, ayahnya sudah mengampuninya dan menunjukkan betapa ia tuh berbelas kasihan kepada anaknya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita gimana Allah kita tuh adalah Allah yang Maha Pengampun dan yang berbelas kasihan. Nah, kisah ini menjadi pengingat buat kita semua untuk selalu hidup dalam kasih dan penerimaan seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus menghindari sikap menghakimi, dan kita harus siap menyambut orang lain dan menerima semua orang, termasuk mereka yang telah berbuat salah dan ingin kembali ke jalan yang benar. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini ada juga ayat hafalan yang perlu kita lihat dulu ya di slide sini, yaitu dari Injil Lukas 15 ayat 32, yang berbunyi, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalian harus bisa hafal ya ini untuk ayat hafalannya, karena kita mungkin ya minggu depan bakal tanya-tanya lagi kalau misalnya kalian masih ingat nggak. Yang masih ingat nanti mungkin dapat hadiah kali ya. Oke, semangat. Oh ya, dan juga sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita baiknya tutup dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar pada kami. Dan pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman dan pembimbing bagi diri kami masing-masing untuk selanjutnya. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu setiap hari. Berkatilah pula kami agar kami bisa berani untuk men-sharingkan apa yang kami telah dapatkan pada hari ini ke teman-teman kami. Dan hari ini pun kami akan menutup kegiatan kami. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami dalam perjalanan pulang kami nantinya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, thank you semuanya untuk udah datang hari ini. Jesus bless you. Bye. Bye.
Dadah.